Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk mengikuti video saya. Saya akan mulai merias wajah saya. Ini wajah asli saya, lebar, memang agak tambah ini berat badannya sehingga pipinya juga kelihatan gendut. Ya, baik. Pertama tadi saya sudah bersihkan wajah saya dengan pembersih 2-in-1. Ini dari Mustika Ratu, ya. Pembersih bengkoang ini baik untuk membersihkan dan sekaligus menyegarkan. Kemudian yang kedua, saya pakai serumnya adalah Olay. Ini yang menjadikan wajah saya alhamdulillah mulai usia 50 tahun ke atas ya, ini lumayan masih kenceng ya. Kemudian berikutnya tadi juga sudah saya olesi dengan pelembabnya juga saya pakai Olay ya. Baik, kemudian saya tadi juga sudah memberikan alas bedaknya ini adalah apa ini, Ivory Delicate dari Ultimate ya. Ini memang pakainya refill ya, ini saya tekan-tekan ya, jadi memakainya itu biar merata, itu ditekan-tekan ya, itu tuh sedikit-sedikit kemudian ditekan-tekan. Tadi sudah beberapa, nah ini saya tambahin lagi. Kemudian yang berikutnya saya menggunakan bedaknya bedak padat langsung ya. Ini saya juga akan tekan-tekan biar merata. Saya tidak terlalu rajin, bahkan tidak pernah facial ke salon, itu nggak pernah ya, karena saya yakin dengan apa yang saya dapatkan kemudian saya terapkan sendiri di rumah, saya akan bisa merawat atau memperhatikan wajah saya sesuai dengan kebutuhan. Ini sahabat-sahabat, berikutnya saya akan membuat alis ya. Saya juga tidak menggunakan sulam, kemudian juga ini alami, jadi saya hanya menambah. Alis saya memang nggak begitu tebal ya. Membuat alis itu memang susah-susah gampang, karena itu sesuai dengan wajah kita. Kalau zaman sekarang ini para make-up artis itu membuat alisnya mungkin tidak penuh, tidak seperti era zaman saya ketika mulai belajar membuat alis. Sekarang ini lebih datar sukanya ya, kemudian juga tidak penuh. Jadi kalau membuat alis sesuai pakem yang saya ketahui, itu pangkalnya itu mulai dari ujung ini ya, seperti ini pangkalnya. Ini berarti dikurang sedikit ya. Kemudian tingginya itu mulai dari ujung sini ke tengah mata, dan ini adalah ketinggian alis. Kemudian ujungnya itu ujung hidung, ujung mata. Nah ini jangan sampai melebihi dari ujung ukuran tadi. Kadang ada yang suka
ketinggiannya melebihi ukuran rata-rata, boleh-boleh saja, asal pede ya, itu boleh, nggak masalah. Yang penting bisa membuat wajah kita menjadi lebih nyata dan penampilan kita lebih cantik ya. Nanti bisa ditambah lagi, bisa dirapikan lagi. Yang berikutnya, ini agak pandangannya ke bawah, jadi kurang bisa mengira-ngira dengan baik karena pandangannya ke kamera, tidak ke kaca ya. Nah, yang pangkal itu bisa agak dikaburkan ya, bisa dengan jari-jari kita atau dengan cotton bud ya. Agak lama memang kalau buat alis ya. Kemudian yang berikutnya itu kita akan mulai merias mata. Tadi sudah dikasih pelembab dan juga alas bedak. Nah, sekarang saya akan tambahkan shadow. Ini biar memberikan muatan ya pada kelopak mata. Kita ambil rata dulu, kanan kiri sama, kemudian bisa ditambahkan mungkin warna yang lain di ujung mata, kanan dan kiri sampai ke tengah saja. Karena saya pakai bajunya ini agak merah bata, apa ini namanya, agak ada ke coklat ke ungu ya, ini maka kanan kiri saya tambahkan warna yang agak senada dengan baju. Kemudian bisa ditambahkan sebagai bayangan dari alis ya, itu kasih warna yang muda, pojok kiri saja di bawah alis. Nah, untuk memberikan nuansa agar hidung kita ini bermuatan ya, membuat ada garis hidung gitu biar tambah agak sedikit mancung ya, karena memang gimana ini memang kondisinya kenyataannya kita tidak diberikan hidung mancung sebagaimana orang-orang dari barat ya. Kita bagaimana mengupayakan agar penampakannya itu kita bisa memberikan yang terbaik ya. Kalau ketebalan seperti ini bisa dihaluskan dengan tangan. Jadi memang perempuan tidak harus selalu ke salon ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya keseharian itu cukup merias wajahnya dengan sendiri. Nah, ini akan menggerus alis tadi, maka kita kuatkan lagi alisnya biar tidak hilang garisnya.
Ada yang suka tebal alisnya, ada yang pengennya tipis, itu selera saja. Kalau saya memang sudah terbiasa ya pakai alis agak tebal begitu, sehingga akan bisa terlihat lebih nyata. Yang berikutnya saya pakai pensil alis. Apa ini? Ya, apa ada seadanya. Saya sudah biasa memakai memakai eyeliner, bukan pensil alis ya. Eyelinernya itu agak tebal. Kita bisa tambahkan di garis mata yang atas. Di usia yang sudah setengah abad, tentunya tata rias wajah itu tidak terlalu menor, akan tetapi sebaiknya memang jangan terlalu apa istilahnya itu terlalu tidak nyata gitu ya. Ini berikutnya saya akan tambahkan blush on. Ini blush on saya. Sudah hilang mereknya, saking lamanya. Ini fungsinya adalah agar memberikan kesan wajah yang cabi seperti ini ya, itu bisa lebih agak tirus lah. Ini belum dikasih jilbab ya. Kalau sudah dikasih jilbab nanti akan tidak kelihatan pipi yang kendor-kendor besar seperti ini. Berikutnya kita sudah ke selanjutnya, saya akan ke maskara dulu. Saya tambahkan maskara karena memang bulu mata saya ini agak tidak terlalu lebat ya, biar kesannya lebih nyata. Itu kita tambahkan maskara. Hati-hati jangan sampai mengenai riasan wajah yang sudah tertempel di wajah, nanti akan mengganggu. Nah ini, karena menempelkannya di bulu-bulu di mata itu memang tidak terlalu sulit, akan tetapi harus hati-hati. Oke sahabat-sahabat, sentuhan terakhir saya kira akan mulai memberikan warna pada bibir. Saya menggunakan lipstick yang matte. Ada banyak warna yang saya miliki, ada yang agak tua, kemudian ada yang pinky, agak muda, ada yang agak oranye ya. Ini digunakannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana? Sudah ada bedanya dari wajah asli saya.
Nah, lipstick ini terkadang kita akan merasakan kering nanti pada saat sudah beraktivitas. Nah, ini saya tambahkan pelembab. Di samping bisa melembabkan, juga akan memberikan kesan nyaman ya. Baik, sahabat-sahabat, setelah tata rias sudah selesai, saya terbiasa pakai dalaman jilbab ya, dan saya akan memakai jilbab ini segi empat yang dilipat jadi 2, tentu disesuaikan dengan warna. Ini kalau memakai jilbab ya, karena pipi yang lebar, kemudian mata juga yang tadinya nggak begitu jelas garisnya ya, ini kita sudah semua, maka kerudungnya itu sebaiknya tidak memperlihatkan sampai ke pangkal pipi. Pipi kita yang besar bisa kita siasati, kemudian kita tutup sebagian agar masih terlihat tirus ya. Ini bagian cara untuk menutupi kekurangan kita, dan tentu harapannya kita akan tetap bisa tampil cantik. Oke, sahabat-sahabat, saya sudah mengajak sahabat-sahabatku semua berdandan sederhana, dan saatnya saya akan melakukan aktivitas. Hari ini saya akan pergi ke suatu tempat, dan tentu insya Allah kepergian saya nanti di suatu tempat akan memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.